biasa. Tapi kemudian yang kationnya kan semua tidak ada kationnya. Tidak ada kationnya. Ada yang NaK ini kecil-kecil NaK, Ca, NG-nya CSO2 kecil tapi sulfatnya sangat tinggi banget. Biasanya ini untuk yang asam ya, sehingga bisa 77. Nah, dan kalau kita mau menggunakan data air panas bumi untuk analisis sintesis ya, selanjutnya ya. Biasanya kan pertama kita cek pH. Biasanya yang pH asam ini kita sudah eliminasi, gitu. pH asam ini kita eliminasi, sehingga kita jangan menggunakan data itu. Nah, sehingga data yang mendekati netral yang kita pakai. Netral atau sedikit asam, jadi sampai 5,9 ini kan masih bisa kita pakai. Karena sudah di sini kemudian charge balance-nya kan sudah rendah. Nah, pertama kalian harus menyaring dengan itu. Cara saring. Kita saring dengan itu, kemudian mana kita diskusi orisin dari air, orisin dari air itu bisa kita pertama itu dengan sulfat kloret bikarbonat mana? DCSH ya? Yang ada ini. Nah, kemudian kan jatuhnya di sini. Nah, kalian kemudian kita lihat deskripsi dari manfaatnya. Sekarang PTH. Kalau dari sini oke semua tidak ada yang dimasukkan kan? Oke, semua tidak dimasukkan. Cuma PTH. Itu ukurannya tinggi. Tapi sulfatnya sudah tinggi, ukurannya rendah. Kemudian lokasinya dia ada di mana? Bukan di waktu yang tadi. bukan Kemudian ada pertanyaan PTH. bukan dikasih tahu. Oh itu dia. PTH itu tunggu PTH 1 ini ya. tengah-tengah di potongannya Di bawah. Oh ini masuk gitu Pak. Nah, PTH itu di mana posisinya? Kemudian kita adanya deskripsinya. Di bawah legendanya di bawah. legenda mau legenda pink Yang pink. yang lama abu-abu ini lupa apa ada sih Di atas. ngambilnya dari PTH 1 mana PTH? Yang satu itu Crater Lake Pak. Paling atas. Crater Lake. Crater Ya. Lake. Crater Lake itu apa? Danau Hawa. Iya kan? Iya. Danau Hawa itu artinya Iya. di sana kan ini ada kawah putih dan ini adalah Crater Lake. Kalau di kawah kan biasanya ini ada ini volcanic gas. Jadi ini crater itu adalah kawah gunung api loh. Nah, kawah gunung api biasanya dia merupakan kalau ini ada airnya, di sini ada ini kawah, ada airnya, kemudian di sini adalah kebundan loh. Kebundan itu adalah tempat keluarnya gas-gas vulkanik. Maka kita ada CO2, ada SO2, ada H2S, HF, HCl, dan lain-lain. Ini akan keluar di sini sehingga ini gas-gas ini akan terkondensasi di dalam air. Maka CO2 akan berubah menjadi HCl3, SO2, H2S akan menjadi H2SO4, selanjutnya menjadi plus dan SO4 ya kan? Dan kita dapat HF, ada HCl, dan lain-lain. Nah, sehingga dengan keberadaan ini maka ini akan akhirnya menjadi asam. Dan tadi kita dapat pH-nya kecil, ya kan? pH-nya 1, ya kan? Nah, jadi air di sini jelas bahwa ini adalah organic water. Oh. Ya kan? Maka di plot tadi itu di plotnya kita dapatkan di sini. Jadi sepanjang ini kemungkinan adalah organic water. Oh.
Selain sulfat, dia akan dapat Cl-nya tinggi. Tapi ingat bahwa Cl tinggi di sini itu tidak dari geothermal, Ya. tapi dari gas Gas HCl. Sehingga volcanic water itu indikasinya adalah dia tinggi sulfat, tinggi orange. Berbeda dengan stimulated. Stimulated di sini klorenya tinggi, sulfatnya tinggi, HCl3 tinggi, tapi klorenya rendah. Mengapa kloret rendah? Itu nggak bisa. Nah, oke. Ini kan zona vadus ya. Ya. Maka air itu kan hanya akan di sini, ya kan? Sedangkan gas akan naik. Nah, gasnya itu CO2, H2S, geothermal, ya kan? Sedangkan Cl dia akan dalam air, sehingga di sini hasilnya apa Cl-nya rendah. Dari sini. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti PTH1 organik, kemudian CBN2, CBN1 dan kemudian beberapa sampel yang di sini ini ya kemungkinan sudah bisa stimulated atau dia bukan organic water karena Cl-nya tidak. Kemudian dia ada stimulated. Jadi organic water itu yang pas di sini. Harus pas di garisnya atau bisa Ya, area kayak di sini, tapi artinya bikarbonatnya rendah. Ya. Bikarbonatnya rendah, tapi dia dominannya Cl dan itu ada bedanya. Nah, kemudian kenapa ini di sini, kan? Banyak kan di apex apa bikarbonat. Kalau di apex juga bikarbonat, kemungkinan yang tinggi bikarbonat apa? Yang bisa apa air yang ada bikarbonatnya tinggi. Airnya air apa? Yang harus bikarbonat tinggi. Enggak dari permukaan. Dengan bikarbonat tinggi. Bikarbonat itu terbentuk dari apa? Sasi sama CO2. Artinya, jadi kalau kita punya HCO3 minus, ini kan kemungkinan dia dari CO2, dapat CO2. Nah, CO2 ini berasalnya dari mana? Bisa dari batuan, bisa gas, ya kan? Gas geothermal, gas organik juga ada, ya kan? Gas CO2. Nah, beberapa waktu yang lalu kalian kan mengatakan kalau dekat dengan sumber dekat fan, sulfatnya lebih tinggi dibandingkan HCO3 kan. Jadi semakin jauh maka rasio SO4 HCO3-nya akan semakin kecil, ya kan? Sulfat HCO3 rasio tinggi dia mendekati sumber, ya kan? Nah, ini tadi bisa saja dari sini kan. Tapi ya bikarbonat itu bisa dari batuan atau gas, bisa juga dari air yang kaya bikarbonat apa? Bikarbonat. Kita punya air laut, Meteorik. meteorik, magma gitu. Maka ini adalah indikasi meteorik. Nah, tapi tadi bahwa air bisa saja ini memang diperkaya juga karena geologinya. Di bawahnya ada batuan karbonat. Oh iya. Karena kalau kita punya ini organik ya, kalau di sini kita punya batu gamping, kemungkinan pengkayaan itu
terjadinya hanya di permukaan. Karena ketika dia naik ke sini, dia bereaksi dengan motor. Jadi selalu kita harus melihat kondisi geologi. Ya, karena di beberapa lapangan, ya, di beberapa lapangan itu kita punya gunung apinya di sini, kita di sini kita dapatkan itu bisa saja. Ya, jadi interpretasi data kimia air itu kita tidak bisa pakai jangan sampai kita kacamata kuda. Ya, kita lihat semua kemungkinan. Kemungkinannya dari mana? Selalu kita kan orang geologi itu selalu lihat alternatif, ya kan? Makanya kalau pendekatan ke cewek ini kalau harus cari alternatif yang lain, ya kan? Waduh. Ya, cewek juga gitu lah kayaknya ya alternatif yang lain, gitu kan? Kan orang geologi paling pandai cari alternatif. Setuju Pak, setuju Pak. Untuk kemudian dipilih yang paling logis. Waduh. Nah, sehingga semua kita cari kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kembali di pikiran dasar di karbon, nah, sumbernya apa? Ada CO2. CO2 sumbernya dari mana saja? Bisa dari gas, ya, bisa dari batuan, kemudian dari air. Kejadiannya apakah dia dari reservoir? Belum tentu, gitu kan? Nah, karena apa? Karena kalau ini kita ya dari mana? Ya kita dari geologi. Mungkin kalau tidak geologi regional, ada nggak di sekitar area panas bumi kita itu ada batuan sedimen atau batuan metamor? Batuan metamor kan bisa juga sebagai apa namanya marmer, itu kan juga sebetulnya batu gamping. Ya. Dan batu gamping itu akan menghasilkan CO2. Nah itu yang harus kita cari. Ya. Jadi interpretasi geokimia tanpa pemahaman geologi itu akan sesat. Jadi kembali ke sini. Nah, kemudian coba ke data lagi, datanya Excelnya, inputnya. Kemudian kita lihat ini apa namanya? Sebetulnya saya nggak lihat. Ini Pak, saya mau beli Pak. Kamu geser turun. Nah, yang kita lihat ya. Ini ada data ini. Nah, ini AL dan AL. AL di data yang Bapak kasih ada di sini. Nggak di kolom ini nggak ada kelemahan. Oke. Kembali Kalau di Word ada. Di Word. Ya. data AL. Di bawah Itu di bawah AL. Oke. Ya. Oke. Kita kajian dulu. Kita lihat ya. Mineral atau unsur di dalam air panas bumi. Ya. Kadang unsur mayor di dalam batuan itu berbeda dengan di air. Kalau di dalam batuan, maka besi dan alumina itu unsur mayor atau unsur minor? Mayor. Unsur mayor. Tapi di dalam air panas bumi yang berasal dari reservoir, alumina dan Fe itu harus kecil. Mengapa? Karena alumina dan Fe itu gampang kan makanya ketemu siapa aja udah lengket ya kan? Shit man. Alumina ketemu OH jadi ALOH ya kan? Emisivitas. Fe ketemu oksigen presipitasi sebagai apa namanya oksida besi, ya kan? Sehingga apa? Sehingga Fe dan Al ketika dia pertama kalau kita bicara di sini di apa namanya reservoir atau dalam persaingan menuju ke sini ya, kan bocoran interaksi kan terjadi di sini ya. Nah, kalian ingat bahwa unsur itu ada yang namanya unsur mobile atau immobile atau konservatif dan reaktif, ya kan? Nah, kalau yang konservatif itu seperti boron, itu sama-samanya ya, dia tidak mudah berikatan. Ya. Cl itu juga konservatif, sehingga dia jumlahnya akan tetap.
bahkan akan hilang. Tetapi yang reaktif, ketika dia sudah berlarut, bisa dari batuan larut dalam air. Masih ingat pelajaran geokimia ada yang namanya solubilitas Oh iya. atau kelarutan, ya kan? Nah, kelarutan yang paling mengontrol itu ada dengan oksidasi atau hidroksida dengan OH ataupun dengan oksigen. Ya. Ini kan akan saling dekat reaksi dengan itu. Nah, alumina itu sudah selalu terikat kembali menjadi mineral sekunder. Di dalam mineral pelempung dan lainnya selalu ada aluminanya, ya kan? Nah, sedangkan besi lebih mudah dalam bentuk oksida. Sehingga apa? Ketika air di reservoir ini pertama dia melarutkan besi dan alumina, tapi kemudian dia dipresipitasikan kembali, sehingga jumlahnya mendekati nol, sangat kecil. Tetapi air yang terbentuk di permukaan, di dekat permukaan di sini, ya, biasanya karena ada pelarutan yang ada di dekat permukaan, ya, biasanya yang bisa melarutkan adalah air dengan pH asam, ya kan? Nah, pH asam yang terjadi di sini, ya, tidak sempat terjadi equilibrium, ya kan? Sehingga Al, Fe belum terpresipitasi kembali. Sehingga biasanya Al dan Fe akan tinggi. Mari kita cek. Ini Al dan Fe. Ini di Great, ya, pH-nya rendah. Maka Al-nya sampai 150, Fe-nya 22. Dan kalau kita bandingkan di sini hampir 0,01 tidak terdeteksi, ya. Ada lagi yang ini CPN di Fumarov, CPN 12,6, ini kan? Ini Fe juga demikian, yang kecil-kecil ini ada 29, ya kan? Nah, ini kan tadi kita tahu PTH1 itu adalah daya asam, sedangkan ini juga PTH dan ini CPN Fumarov, ini juga Fe-nya tinggi. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai penciri. Oke. Itu adalah air yang ada atau prosesnya sangat dipengaruhi oleh proses yang ada di dekat permukaan, bukan dari air yang dari reservoir. Jadi, kalau kita mau menggunakan data kimia kita ini nanti untuk interpretasi bawah permukaan, maka syaratnya adalah bahwa air ini adalah betul-betul mewakili kondisi reservoir, bukan didominasi oleh proses yang ada di permukaan, ya kan? Nah, kalau airnya tadi proses di permukaan seperti kondensat ataupun steam heated, maka itu jelas coret, ya kan? pH-nya juga biasanya asam, coret. Karena apa? Karena pH asam, dia komposisinya di sini kemudian masih memang menyerupai komposisi batuan di sini. Terutama bisa kita lihat ini adalah alumina yang tinggi, itu sudah kita coret. Jadi kan kontaktor, tinggi, pH-nya asam. Oke, berarti itu adalah prosesnya adalah di permukaan, sehingga dia tidak kondisinya sudah tidak mencerminkan kondisi permukaan. Jadi tidak connect dengan bawah. Jadi yang air seperti itu ya tidak bisa kita pakai, ya kan? Maaf Pak, kalau kondisinya tuh misal kita pengambilan sampelnya di kayak di manifestasi yang kecepatan alirannya sangat tinggi kan, untuk melewati zona equilibrium itu kan cenderung cepat Pak. Untuk presipitasinya cenderung kecil gitu Pak, untuk tingkat presipitasinya. Nah kalau kondisinya kayak gitu kan cenderung Fe sama Al sama Fe-nya itu bakal cenderung tetap ada di dalam fluidanya Pak. Kalau kondisinya kayak begitu gimana Pak? Ya, bahwa Al itu ada di sini loh. Proses kalau kan kita inginkan adalah air dari geothermal, dari reservoir. Walaupun ini fractionnya tinggi, ini dia sudah mengalami water interaction dan kemudian ada
aliran. proses alterasi kan di sini, sehingga AL dan FE itu biasanya sudah presipitasi di sini, sehingga kalau itu adalah air dari reservoir maka AL FE terendam. Kalau kemudian debitnya tinggi Pak, itu malah yang kita cari kan, debit tinggi, tetapi kalau sampel ya ALF-nya terendam. Kalau itu air dari reservoir. Nah, kemudian Mg itu juga kan, AL, Mg, Mg itu di mineral apa sih? Biasanya olivin. Mineral apa yang ada Mg? Mineral primer. Kalau saya tidak tahu. Secara umum disebut sebagai mafic. Iya kan? Mafic itu kan apa sih? Ya olivin, hidroksid, bisa blend, ya olivin. Itu akan ada. Biotit amfibol. Nah, Mg itu juga sifatnya dia reaktif, ya kan? Nah, sehingga air dari meteor air yang berasal dari reservoir biasanya Mg-nya juga harusnya rendah. Ini ya kan kita ini. Berarti kalau tinggi itu Tapi ya kita lihat juga tidak yang sekitar ini kan. Tapi untuk ini electrolyte Mg-nya oh iya, malah 15,2 atau 15,2 ini 15,2 enggak juga, kan sudah enggak. Nah, tapi Mg ini kan tidak serta-merta terlihat seperti tadi ya, beda dengan alumina atau Fe, AF dan Fe itu artinya. Nah, Mg ini kita nggak punya contoh yang dari reservoir, ini kan dari hot spring semua, sehingga di hot spring ini kita bervariasi sih. Nah, kalau kemudian kita plot, artinya kalau ada Mg-nya tinggi, coba di ternary diagram yang ada Mg-nya itu NKM. Nah, di TNKM, jadi dengan ini kan 1000 kali akar Mg ya. Ini NA, dengan seperti ini, biasanya kalau tinggi Mg itu akan ada di sini. Dia imensur. Itu juga mengindikasikan dia permukaan. Ya kan? Tapi kalau kita lihat tadi yang di sini, T, C, yang sulfat di sini yang ada B-nya dan Mg-nya tadi semua ada di pojok, tapi ternyata banyak yang ada di sini. Ya. Nah, di sini ini maka kemungkinan bikarbonat itu adalah dominan meteoric biasanya, ya kan, meteoric water. Tapi juga kemudian kalian harus lihat setting geologinya, posisinya di mana, ya kan? Bisa nggak jangan-jangan bikarbonatnya tinggi itu karena memang ada batuannya, ya kan? Suhunya panas, tapi memang dia berinteraksi dengan batuan karbonat sehingga batu gamping gitu kan, sehingga bikarbonatnya tinggi. Atau jangan-jangan ada gas SO2, bukan SO2, CO2, gas CO2. Tapi kalau dia ada gas CO2 dan gas sulfatnya, maka biasanya dia magmatik itu akan ada di kita punya sulfat yang tinggi juga. Jadi selalu kombinasi itu kita cek. Jadi tidak langsungan nggak perlu saya dulu saya di chemistry, ya kan. Jadi yang dibutuhkan nanti oleh perusahaan dari Anda adalah Anda bisa punya logika berpikirnya, bahwa semua itu harus cek dan hubungkan
pemahaman geologinya dengan data geokimia. Jadi tidak bisa langsung dari geokimia langsung kalau itu break harus cari anak SMA aja tidak bisa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dirisau untuk mata air yang ada di sini. Ini kenapa ini ada air, ada CL-nya tinggi, sulfatnya sudah tidak dipakai ya Pak? Kan relatif sulfat tinggi, jika sulfatnya tinggi, sulfatnya tinggi juga gunanya juga hampir sama, gitu kan? Dari mana hal itu bisa? Nah, beberapa orang menginterpretasikannya itu kalau ternyata di sini itu biasanya seperti ada kelurusan plot kita dari bikarbonat ke sini. Jadi biasanya air yang mungkin ada di sini itu adalah kalau kita tarik ke sini, ini adalah mixing antara bikarbonat dengan air sulfat. Jadi biasanya dari kondensat organik yang bercampur dengan air bikarbonat itu bisa Di tengah itu. Jadi itu kurang lebih cara kita interpretasi ya, menggandengkan antara komposisi kimia air dengan geologi, kemudian untuk interpretasi. Nah kalau seperti ini berarti air di sini ini bisa nggak kita gunakan? Jelas PTN ini, PTH ini yang ini nggak bisa. Kemudian yang ini bagaimana? Oke, ternyata kemungkinan dia mixing antara air meteorit dengan kondensat. Ya. Kemudian dari yang TNKM. TNKF dia adalah Immature. kalau seperti ini udah nyerah. Ya, nggak bisa dilanjut. Tapi sih bentuknya. Ya, yang kalau menekat nggak apa-apa. Tapi tingkat kepercayaan Anda. sangat rendah. Oh, paham. Tingkat kepercayaan sangat rendah. Ya. Kepercayaan. Tingkat kepercayaan sangat rendah. Ya. Mana berarti Anda gambling sumur kalian satu well 100 miliar. Asam terus itu. Nah, coba kamu googling. Lapangannya lapangan mana? Google-nya Google tuh. Google Jadi tuh Google-nya yang biasa. sini aja. Mana tuh? Google-nya. Terus Rahaluddin spasi Paturan. Oh, patung. Oh, Harudin namanya. Mandi anjir. Dia sudah membuat modelnya sebagai modal. Berarti nekat. Ini saya ambil data dari sini. Oh alah, kecil. Oke Pak. Berarti Harudin jadi nekat. Dia nekat tuh berarti pakai data itu. Oh tadi lagi. Oh itu. Terus Sekarang Lagi mana Pak? patung apa? terus Ini yang dikata Pipri itu kan. Saya mah nggak baca waktu mau tugas. Wah. Oh, siap. Sama. Siap. Bisa Pak, Pak. enggak sekarang siapa? Wow, ini sama. Sama. Iya kan di input datanya Rial. Kalau beda, Pede banget. Wih. Wah. di sini ya. Iya. Terus Kayak tas juga gitu ya. Satu batas. Wow. Wih. nah, Model maka mata air yang ada di sini Cimalu dan lain di interpretasi ini ada condensed water dari air yang sulfat bertemu dengan bikarbonat. Nah ini yang di Papua. Ini tidak
ada kaitannya dengan boundary subsurface. Oke, Oke, Pak. ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oh, Pak, bentar Pak, ulang Pak. Tadi gimana Pak? Bisa Nah, jadi gitu Pak? saya. nah, tadi dari transportasi tadi, ya kan? Kan dari segitiganya tadi itu kan Bukan yang datang. ini. Interpretasi jadi model. Bukan saya Pak. Ya, kan saya tadi, yang atas ini. Atas, yang atas kan. Oh, itu Nah, Terus. Lagi ya. mulai Pak. ini. Bang, Oke. Ganti rel kan. Itu tadi ya. Kayak gini kan. enggak, Yang atas lagi. Atas. atasnya lagi. Oh, itu. Nah, Nah, Sama. ini kan hot spring. Oke. ya, Hot springnya di sini nih kan. Ini kan ya orang gila bisa. Wah, ini ada urusan. Iya kan? Keren kan? Ada struktur. Tren. Nah, tren ini kan tren mixing antara air bergabungan dengan air meteorit dengan air organik. Oke. Organik di sini kan artinya kondensasi dari gas organik. Maka di sini adalah mixing antara air kondensasi organik dengan gabungan. Maka dia gambarkannya Bagaimana? jadi ini ada air kondensasi dari vulkanik kawah putih ini yang kemudian ngalir di sini. Oh. Dan di sini sudah bercampur dengan air, maka muncul sebagai mata air ada Cimanggu, ini. Oh. Tadi yang di tengah-tengah. Oh berarti air yang dari Cimanggu itu berarti datangnya dari Gunung Patuha yang udah ada kondensat kayak gitu ya? iya. Oh, oke, habis itu kecampur sama ini ya berarti air meteorit. Coba lokasinya. Yes, Coba lokasinya. Ini biasa begini-begini itu malah lebar dari sini. Oh enggak, dia ini dong, Ini kan- ngalir ya. Ini kawah putih, Oh, yes. ini Cimanggu, ini. Makanya Enggak, kondensatnya gas kan, dia keluar ke kawah. Jadi di sini ada di atas, kawah juga putih. ada air Oke. kalau di sini. kawah putih ada kondensasi gas organik di sini. Terus Nah, kondensasi itu bisa ngalir Mengalir. ke arah utara. Oh. Arah utara kan, utara kan. Iya. Nah, ketika mengalir ke utara, Ah, di meternya, di meteorit, meternya. Nah, terus habis itu ngalir lah tuh. muncul sebagai mata air. Kok bisa? Berarti maksudnya gini Pak. Gravitasi. Maksudnya adalah ketika kita punya data manifestasi yang cuma data manifestasi yang begitu, berarti itu tuh kurang ini ya Pak, kurang reliable untuk itu kan reservoirnya suhu Ya. berapa segala Ya. macam. Oh paham. Maka harus pakai data gas. Data gas oke. Nah data gas Oh, tadi saya tadi data gasnya belum selesai Pak. Udah Pak, perhitungannya belum. Oh iya ya. Iya, Pak. Plottingan next time ya. Ya. Makasih, Pak. Saya ya, Pak. Nah, sekarang Kakak presentasi. Ilmu tuh. Tapi kita nggak bisa. Nah kita kali ini kita dari semua kita. Teori full. Oh iya. Lu nyari geologi dari mana? Dari ada ini ya, ada papernya. Ini tapi ya. Ada. Mau kau kan? Biar kita tahu. Gue nyari di video. Beda anjing. Ntar sih. Tadi dia coba banget anjing. Foto Ya, aja. foto aja apa? Ya pokoknya kita podium ya, kita dulu ya. Amin. 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 Semangat guys. Tadi model Kan udah. Oh enggak lah. Cium. Kalau gini pun bilang dulu. Jadi siapa yang ceritanya apa? Aku. Grace. Kirim grup. Oke. Duluan ya guys. Oh. Gak boleh, gak boleh. Ini bersihin dulu. Udah bersih ya. Itu punya kante, Pak. Anak sekolah. Anjay, yang ini kimia bagus. Alhamdulillah.
Gimana ya? Bisa